Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Amelia Tri Febrianti. Saya kelas 10 TKJ 1 ingin mempresentasikan tentang K3LH. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan K3LH? Dan jelaskan, K3LH adalah singkatan dari keselamatan kerja dan lingkungan hidup yang mengenai program kesehatan kerja dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup pada suatu perusahaan atau pada suatu instansi lain yang mempunyai banyak tenaga kerja atau karyawan. Yang kedua, sejarah K3LH. Sejarah keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Indonesia berawal ditemukannya mesin uap yang membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Usaha K3 di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya mesin uap oleh Belanda di berbagai industri, khususnya industri gula. Yang ketiga, mengapa K3LH itu penting? Karena kesehatan dan keselamatan kerja. K3 merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja. Keempat, sebutkan syarat-syarat K3LH. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Kedua, mengurangi bahaya peledakan. Ketiga, memberi APD atau alat pelindung diri pada tenaga kerja. Ketiga, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Yang kelima, memberi jalur evakuasi kendaraan darurat. Yang keenam, mencegah dan mengendalikan terjadinya penyelenggaraan suhu, penyebaran suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. Lalu mencegah dan mengendalikan PAK atau penyakit akibat kerja dan keracunan. Suhu dan kelembapan udara yang baik, serta menyediakan ventilasi udara yang cukup. Yang kelima, apa yang menjadi sasaran K3LH? Yaitu mencegah berbagai kemungkinan kecelakaan saat sedang bekerja, mencegah adanya tenaga kerja yang terkena suatu penyakit di lingkungan kerja, mencegah terjadinya cacat permanen atau cacat pada tenaga kerja, mencegah adanya kematian yang terjadi di tempat kerja. Yang keenam, dasar hukum K3LH. Di antaranya ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permen 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja P2K3. Adapun keuntungan K3LH: 1. Terciptanya hasil yang optimal. Kedua, menjamin keselamatan orang lain yang berada di tempat kerja. Ketiga, sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien. Keempat, menghasilkan produksi yang lebih banyak dan bermutu. Kelima, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan kinerja. Terdapat di Undang-Undang Nomor 1 1970 Pasal 2 Ayat 1 tempat kerja yang dimaksud pasal ini. Yang pertama, melindungi tenaga kerja. Kedua, memperhatikan dan menjamin kondisi kesehatan kerja. Ketiga, menghindari dan menurunkan probabilitas persentase kecelakaan dan kematian di area kerja. Keempat, melindungi tenaga kerja dari penyakit yang ada di lingkungan kerja. Kelima, memberikan pengarahan dan pembinaan secara fisik mental.
Keenam, terjaganya setiap aset perusahaan dari kecelakaan dan kelalaian yang menyebabkan kerugian. Ketujuh, ikut menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ada juga kesehatan itu ada 4. Yang pertama, kesehatan jasmani. Kedua, kesehatan rohani. Ketiga, kesehatan ekonomi. Keempat, kesehatan aspek sosial. Lalu pertama, jelaskan perbedaan keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah sebuah kondisi ketika para pekerja memperoleh perlindungan atas dirinya dari berbagai risiko kerja yang dapat menimbulkan luka atau serangan pada dirinya sendiri maupun orang lain atau sekitarnya. Ada pula kesehatan kerja adalah sebuah kondisi ketika kondisi fisik atau tubuh para pekerja dapat bekerja secara optimal akibat tidak adanya unsur yang mengganggu kesehatannya seperti virus, bahan kimia berbahaya, radiasi, kekurangan asupan makanan, polusi, dan lain sebagainya. Kedua, jelaskan tata cara membuat tanda atau simbol peringatan tentang potensi bahaya dalam area kerja atau perusahaan. Dalam membuat simbol peringatan menggunakan beberapa aplikasi, namun yang paling mudah adalah menggunakan aplikasi Microsoft Word. Dengan menggunakan Microsoft Word, kita bisa memasukkan beberapa gambar dan simbol yang akan kita gunakan untuk membuat tanda atau simbol peringatan bahaya. Yang ketiga, tuliskan peran siswa dalam menjaga kesehatan kerja ketika melakukan proses kegiatan di lab komputer. Yang pertama, mengikuti aturan tertib yang berlaku. Kedua, menggunakan alat perlengkapan atau alat keamanan yang tidak membahayakan orang lain. Dan ketiga, mengikuti arahan dari panitia atau guru. Keempat, apa perbedaan dari kerugian secara ekonomi dan non ekonomi ketika terjadi kecelakaan? Kerugian secara ekonomi berbentuk materialnya uang nyata maupun benda modal lainnya, dan non ekonomi bisa tanpa mengeluarkan uang, namun kerusakan maupun bekas kerusakan tetap ada ketika terjadinya kecelakaan. Kelima, mengapa program kerja diterapkan dalam perusahaan? Karena sebuah program kerja dibuat dengan tujuan untuk memastikan visi dan misi organisasi atau perusahaan bisa tercapai. Umumnya, program yang dibuat untuk visi dan misi merupakan sebuah program kerja jangka panjang. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan, karena saya masih belajar untuk kedepannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.